teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa diberikan kesehatan, Ada dulu deh. sehat walafiat, yang mudah-mudahan senantiasa berlipat. Bapak Ibu, mohon maaf apabila misalkan suara saya agak tersendat-sendat karena kendala teknis begitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada kendala teknis yang berarti. Saya uh, minal aizin wal faizin begitu ya. Mohon maaf lahir dan batin kepada semua Bapak Ibu. Sama Pak. Mudah-mudahan tidak telat begitu. Amin. Uh, Bapak Ibu, sekarang itu perkuliahan pertemuan kedua itu materinya tentang seputar ilmu pengetahuan sebagai landasan pendidikan Islam. Sebetulnya nanti kita diskusi begitu ya berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Barangkali ada Bapak Ibu yang merelakan diri untuk menghubungi teman-teman yang lain supaya bisa ikut gabung perkuliahan pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, materi pertemuan kali ini itu adalah tentang landasan ilmu pengetahuan dalam pendidikan Islam. Seperti sudah saya share di awal, itu terdapat dalam LOM atau RPS. Yang akan dibahas itu pertama berkaitan dengan hakikat ilmu pengetahuan. Nah, nanti kita bahas antara ilmu, pengetahuan, ada istilah sains, ada istilah filsafat, ada istilah agama, dan seterusnya. Lalu ada sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Ada juga metodologi ilmu pengetahuan. Nama yang akan didiksi term ilmu tentu adalah sesuatu yang sudah sangat sering kita dengar, apa itu ilmu. Dan mungkin juga Bapak Ibu sudah banyak membaca berkaitan dengan ilmu. Tetapi saya hanya sebatas ingin mengulas kembali, ke depan boleh kita diskusikan. Ilmu, ada yang menyamakan antara ilmu dengan pengetahuan. Ada juga yang agak sedikit membedakan antara definisi ilmu dengan pengetahuan. Konon katanya yang disebut pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang diketahui, tapi belum jadi ilmu. Karena ilmu itu harus teruji, sistematis, ya, dan seterusnya, itu yang disebut dengan ilmu. Kalau pengetahuan, segala sesuatu yang kita ketahui itu adalah pengetahuan. Jadi ada perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan. Ilmu juga punya banyak tahu, tapi tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Nah, ada istilah ada istilah filsafat, ada istilah agama. Atau dalam matriks kebenaran yang dirumuskan oleh Profesor Ahmad Tafsir, itu ada indikator sains, ada indikator kebenaran filsafat, ada indikator kebenaran agama. Indikator kebenaran sains atau yang terkadang diterjemahkan sebagai ilmu itu dianggap benar manakala empiris. Ada bukti fisiknya.
sepanjang tidak ada bukti fisiknya, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena status ontologisnya tidak jelas. Nanti ke depan kita akan bahas tentang status ontologis. Sedangkan filsafat, segala sesuatu dianggap benar jika rasional bisa diterima oleh akal. Itu indikator kebenaran filsafat. Sedangkan indikator kebenaran agama itu adalah suprarasional. Mengapa suprarasional? Karena melampaui rasional. Agama itu tidak bisa kebenarannya hanya sebatas rasional. Kalau agama kebenarannya hanya sebatas rasional, itu bisa banyak yang keliru. Maka indikator kebenaran agama itu masuk pada ruang suprarasional, bukan rasional. Gitu. Itu yang pertama. Contoh misalkan, dalam ilmu biologi, sesuatu dianggap benar apabila empiris dan logis. Empiris ada bukti fisiknya, logis bisa diterima oleh akal. Itu bisa dianggap benar. Ya, agama itu tidak bisa meminjam tolok ukur kebenaran filsafat atau meminjam tolok ukur kebenaran sains. Kalau misalkan agama menggunakan tolak ukur kebenaran sains, itu banyak yang keliru. Contoh misalkan, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa nyata adanya. Dan itu harus menggunakan pendekatan indikator kebenaran agama, yaitu suprarasional. Karena kalau misalkan peristiwa Isra Mi'raj menggunakan pendekatan apa namanya sains, harus empiris dan logis, ini sulit dibuktikan. Dalam sains, kecepatan tertinggi dalam fisika modern itu hanya baru ditemukan adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu tidak melampaui kecepatan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kalau misalkan agama disalah artikan atau misalkan menggunakan tolak ukur kebenaran sains, itu pasti banyak kekeliruan. Oleh karenanya, sekali lagi, agama tolak ukur kebenarannya adalah suprarasional, bukan rasional. Kalau rasional itu adalah tolak ukur kebenaran filsafat. Begitu. Ada ilmu. Nah, tentang hakikat ilmu. Apa sih ilmu? Ibu, saya rubah dulu. Baik, sudah terdengar Bapak Ibu dengan baik? Sudah Pak, tadi agak putus-putus tadi. Oke, tadi emang apa namanya jaringannya banyak kendala. Nah, baik Bapak Ibu, kita sedikit membahas tentang ilmu. Jadi kita bahas tentang objeknya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, ilmu Bapak Ibu itu didefinisikan sebagai pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana adanya. Itu namanya ilmu. Ilmu itu meski sebagaimana adanya, tidak boleh tidak sebagaimana adanya. Karena kalau tidak sebagaimana adanya, itu belum tentu ilmu. Tuh. Dengan demikian, ilmu bukan sembarang pengetahuan atau sekedar opinion atau opini. Ilmu itu bukan opini, ilmu juga bukan sembarang pengetahuan. Yang dimaksud dengan sembarang pengetahuan, ilmu itu ada prosesnya untuk mendapatkan ilmu. Begitu, ada uji cobanya. Karena begini, ilmu itu mesti punya kelestarian yang relatif. Kalau misalkan ilmu itu diuji,
lalu hasilnya benar, lalu ketika diuji di lain waktu, hasilnya juga akan sama. Itu namanya ilmu. Ilmu itu tidak memiliki sifat es yang mencair. Berubah dalam kurun waktu yang sangat cepat. Batu es yang awalnya keras jika disimpan di bawah terik sinar matahari itu akan cepat mencair. Nah, kebenaran ilmu itu tidak begitu. Ilmu itu memang bukan dalil. Karena dalam hierarki kebenaran, pertama itu ada ilmu paling bawah, kedua ada aksiomatik, di atas ilmu, yang ketiga itu ada dalil. Nah, karena ilmu dalam hierarki kebenaran posisinya ada paling bawah, setelah aksiomatik, maka itu sebetulnya menunjukkan bahwa ilmu itu tidak selamanya benar. Tetapi kebenaran ilmu tidak berubah dalam waktu yang sangat cepat. Hari ini hasil penemuan menyatakan misalkan kalau kita melaksanakan A, maka kita akan mengalami B. Itu dianggap benar karena sudah diuji dan sudah menjadi ilmu. Kebenaran itu akan bertahan cukup lama, tetapi kebenaran itu tidak mutlak ila yaumil qiyamah, tidak akan pernah salah. Kalau misalkan tidak akan pernah salah sampai akhir zaman, itu namanya bukan ilmu, itu namanya dalil. Dalil itu tidak akan pernah ditemui kekeliruan. Illa yaumil qiyamah. Pasti. Kalau ilmu tidak. Jadi sekali lagi sifat ilmu, itu ilmu sudah teruji, kebenarannya tidak akan berubah kebenarannya dalam kurun waktu yang sangat cepat, seperti batu es yang mencair di bawah terik sinar matahari, tidak juga akan mutlak kebenarannya bertahan sampai hari akhir. Itu tidak mungkin. Misalkan 20 tahun ada penemuan baru membantah tentang kebenaran ilmu lama. Itu sangat mungkin. Atau sudah 30 tahun, 50 tahun. Nah, itu sangat mungkin. Nah, jadi dalam hierarki kebenaran, pertama ada ilmu yang kebenarannya bisa berubah-ubah dalam kurun waktu yang lama, ya, bukan dalam kurun waktu yang singkat. Di atas ilmu itu ada aksiomatik. Aksiomatik itu kebenarannya sampai kapanpun tidak akan pernah salah, tetapi bukan dalil. Contoh, kakak lebih tua daripada adik. Adik lebih muda daripada kakak. Itu bukan dalil, itu aksiomatik. Tapi sampai kapanpun yang namanya kakak akan selalu lebih tua daripada adik. Begitu. Nah, aksiomatik akan selalu benar, tapi bukan dalil. Sedangkan dalil, seperti yang sering kita pelajari, sumber-sumbernya dari Al-Quran dan Hadis, itu adalah kebenaran yang mutlak. Dalam hierarki kebenaran, dalil itu menempati posisi tertinggi. Sehingga kebenaran dalil itu tidak mungkin ada kekeliruan. Pasti benar sampai kapanpun. Itu namanya dalil. Nah, balik lagi pada ilmu. Yang dimaksud ilmu itu bukan pengetahuan sembarangan, bukan juga opini. Tetapi ilmu adalah pengetahuan sebagaimana adanya. Untuk mendapatkan pengetahuan sebagaimana adanya, ini perlu diuji. Perlu banyak unsur yang terlibat. Pengertian ilmu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sains. Hanya sementara sains dibatasi pada bidang-bidang fisik atau indrawi, ilmu melampaui bidang-bidang non-fisik seperti metafisik. Bapak Ibu boleh membaca tentang Menyibak Tirai Kejahilan, pengantar epistemologi Islam yang dibuat oleh Mulyadi Kartanegara, salah satu guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bukunya sangat bagus. Saya merekomendasikan Bapak Ibu untuk membaca buku ini. Kata beliau, itu membedakan antara sains dengan ilmu.
Ada juga yang mendefinisikan bahwa sains itu ya ilmu. Tapi melihat di Kartanegara dalam bukunya, itu membedakan antara sains dengan ilmu. Kenapa membedakan? Karena dalam bukunya, yang namanya sains itu hanya terbatas pada ruang-ruang empiris, fisik. Sedangkan ilmu itu melampaui ruang-ruang fisik, masuk pada ruang-ruang non-fisik. Itu ilmu. Nah, contoh misalkan, dalam objek kajian, dalam objek ilmu itu tidak begini. Kenapa ada perbedaan antara status ontologis Barat dengan Islam? Kenapa Barat itu cenderung sekuler, ilmunya cenderung sekuler? Kenapa mesti sekuler? Sebetulnya sumbernya itu dalam penetapan status ontologis ilmu. Nanti kita bahas ke depan. Marilah kita membahas kedua istilah antara ilmu dengan sains secara agak lebih rinci. Namun, agar kita bisa memahami posisi ilmu dalam kaitannya dengan sains, dengan asumsi bahwa sains lebih dahulu dipahami oleh kebanyakan kaum intelektual modern, baru kemudian disusul dengan dibandingkan dengan ilmu dan opini seterusnya. Jadi kata mulia di Kartanegara sekali lagi ada perbedaan kajian kalau ilmu itu membatasi ruang-ruang empiris, kalau sains itu terbatas pada ruang empiris. Jadi beliau memisahkan antara ilmu dan Nah, berikutnya Bapak Ibu itu terkait dengan ilmu. Mengapa ilmu itu adalah pengetahuan sebagaimana adanya? Contoh begini, logika sederhana, bukan logika. Contoh sederhananya. Kalau di malam hari kita keluar rumah, lalu kita menengadah ke langit, banyak bertebaran bintang, gitu. Banyak bertebaran bintang. Kita punya pengetahuan. Tapi pengetahuan itu bukan pengetahuan sebagaimana adanya. Itu hanya pengetahuan sembarangan. Kalau misalkan kita melihat, oh ada bintang, dan bintang itu ternyata kecil, tidak lebih besar dari bulan. Itu pengetahuan tidak sebagaimana adanya. Karena pengetahuan sebagaimana adanya, justru bintang jauh lebih besar daripada bulan. Untuk mengetahui bahwa bintang lebih besar daripada bulan, itu tidak cukup menggunakan pengetahuan sembarangan. Perlu ada uji coba, seterusnya, bahkan perlu ada bantuan teknologi untuk mendapatkan pengetahuan sebagaimana adanya. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan sebagaimana adanya, bukan pengetahuan sembarangan. Atau misalkan, ada gelas diisi air tapi tidak penuh. Lalu dimasukkan tongkat atau pensil. Bapak Ibu melihat dari pinggir. Lalu kita melihat pensil itu bengkok. Antara gelas yang tidak terisi air dengan gelas yang terisi air, di perbatasannya itu seolah-olah kalau dimiringkan pensil, dimasukkan ke dalam gelas yang terisi air tidak penuh, itu terlihat bengkok. Karena terlihat bengkok, sebetulnya mata kita tidak mampu menangkap pengetahuan sebagaimana adanya. Lalu bagaimana untuk menangkap pengetahuan sebagaimana adanya dari fenomena pensil di dalam air yang terisi air tidak penuh? Maka perlu akal untuk menyempurnakan pengetahuan sebagaimana adanya. Begitu. Jadi sekali lagi, tidak cukup bahwa ilmu itu bukan pengetahuan sembarang, tapi pengetahuan sebagaimana adanya. Untuk mendapatkan pengetahuan sebagaimana adanya, perlu hal-hal lain. Nah, untuk mendapatkan indera, ini balik ke metode. Dibahas itu tentang metode. Dalam Islam, itu ada metode, setidaknya ada 3 macam metode untuk mendapatkan ilmu.
Pertama adalah metode dengan cara observasi. Yang kedua, metode dengan cara akal, burhani. Yang ketiga, metode dengan cara intuisi atau hati. Ada 3. Pertama dengan observasi. Kita tahu yang namanya observasi itu adalah sesuatu hal yang empiris. Mesti ada bukti fisiknya. Tidak bisa kita mengobservasi sesuatu yang tidak ada bukti fisiknya. Oleh karenanya, observasi kecenderungan melakukan alat indrawi. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu bisa menggunakan indrawi, segala sesuatu hal yang sifatnya empiris, bisa menggunakan akal atau burhani tadi, bisa menggunakan hati atau intuisi. Nah, yang pertama itu adalah observasi. Observasi itu dilakukan pada sesuatu yang empiris. Ada bukti fisik. Anda akan melakukan penelitian. Penelitiannya di mana objek penelitiannya? Di sekolah A. Sekolah A itu mesti ada empirisnya, mesti ada bukti fisiknya. Maka Anda datang ke sekolah, melihat bagaimana prosesi belajar mengajar di sekolah itu. Ada bukti fisik yang bisa Anda lihat, ada bukti fisik yang bisa Anda observasi. Jadi observasi ini kecenderungannya adalah mendapatkan ilmu menggunakan alat indera. Tetapi jika ilmu hanya didapatkan menggunakan alat indrawi saja, itu kadang tidak mendapatkan pengetahuan sebagaimana adanya. Seperti tadi kasus pensil dimasukkan ke dalam air yang terisi gelas tapi tidak penuh. Apa alat indrawi yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan? Mata. Lalu apakah mata mendapatkan pengetahuan sebagaimana adanya dari fenomena pensil dimasukkan ke dalam gelas yang terisi air tidak penuh? Tidak. Karena mata hanya menangkap bahwa pensil itu terlihat bengkok. Padahal nyatanya pensil itu tidak bengkok kok. Atau misalkan kita melihat bintang, bintang itu kecil. Nyatanya bintang itu tidak kecil kok. Bintang itu lebih besar daripada bulan. Dan seterusnya. Bahkan cahaya matahari yang siang ini kita rasakan, itu boleh jadi bukan pancaran cahaya matahari yang dipantulkan oleh matahari pada saat yang bersamaan. Mungkin ratusan tahun yang lalu baru sampai itu. Begitu. Itu tentang metode. Observasi bisa juga menggunakan seperti misalkan dalam filsafat. Nah, kalau misalkan metode menggunakan alat indrawi itu melahirkan sains dengan turunan ilmu-ilmunya seperti biologi, fisika, kimia, matematika. Nah, saya mau tanya ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang ke fakultas sains, fakultas itu ada prodi matematikanya atau tidak? Di fakultas sains jurusan apa saja yang Bapak Ibu ketahui? Ada. Apa saja? Yang Bapak Ibu ketahui? Yang berhubungan matematika ya Pak? Ya, di fakultas sains biasanya ada jurusan apa saja? Fisika, IPA, kimia, biologi, terus yang penelitian apa Pak? Antropologi apa ya? Matematika masuk tidak? Masuk. Informatika masuk. Agama juga masuk biasanya Pak. Nah, setidaknya minimal MIPA lah. Matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jurusan keempat ini selalu ada di fakultas sains. Kalau misalkan biologi, fisika, kimia, jelas objek kajiannya. Yang dikaji itu adalah sesuatu yang empiris. Ada bukti fisiknya. Biologi,
Apa yang dikaji? Tumbuh-tumbuhan, hewan, itu jelas mungkin ada bukti fisiknya. Begitupun fisika dan kimia. Ketiga itu biasanya dilakukan di laboratorium. Berarti ada indikasi bahwa objek kajiannya itu bersifat empiris. Pertanyaan saya, apa bukti empiris matematika? Matematika punya bukti empiris tidak? Ada, Pak. Apa? Penggaris. Penggaris. Ada pengukuran gitu, Pak. Nah, setahu saya matematika itu hanya belajar tentang angka-angka atau rumus lah katakan, dan rumus itu berkaitan dengan angka. Apakah angka itu ada bukti fisik? Ada tidak? Matematika ada bukti fisiknya atau tidak? Contoh begini. Biologi itu membahas tentang hewan. Hewannya hewan apa? Hewan kambing. Ada tidak bukti fisik kambing? Ada. Apa bukti fisiknya? 1, berkaki 4. 2, berbulu. 3, ada yang warna hitam, ada yang belang, ada yang warna putih. Itu adalah bukti fisik yang dikaji di dalam ilmu biologi. Tetapi bukti fisik matematika, apa bukti fisik angka? Angkanya Pak warna merah, karena angka itu ditulis menggunakan spiral warna merah. Kalau misalkan angka itu ditulis menggunakan spiral warna hitam, angka itu warna apa? Warna hitam. Jadi matematika itu sebetulnya tidak memiliki bukti empiris. Karena angka itu bukan zat yang fisik. Angka itu hanya sebatas simbol. 2 itu simbolnya begini loh. 5 itu simbolnya begini loh. 0 itu simbolnya begini loh. Itu simbol saja. 2 tambah 2, 4. Itu kan kesepakatan bersama. Kalau misalkan seantero dunia menyepakati bahwa 2 tambah 2 itu 3, ya bisa apa? Tapi karena disepakati 2 tambah 2 adalah 4, ya. Pertanyaan berikutnya, mengapa matematika tidak memiliki bukti empiris tapi masuk pada ruang sains? Padahal sains itu status ontologisnya adalah objek-objek empiris yang ada bukti fisik. Kenapa kira-kira? Di dalam sains ada hubungannya, Pak, dengan matematika. Contoh? Contohnya dari fisika. Untuk mengubah misalkan dari gaya dari A ke B misalkan harus menggunakan rumus matematika seperti itu, Pak. Nah, jadi rumus perhitungannya ada kaitannya gitu, Pak. Oke, bagus. Ada 2 mazhab dalam menentukan matematika masuk tidak pada sains atau masuk atau tidak pada sains. Mazhab yang pertama mengatakan bahwa matematika itu tidak boleh masuk pada sains karena matematika tidak memiliki bukti empiris, tidak memiliki objek kajian ilmu yang bersifat empiris. Maka matematika harus keluar dari sains. Itu adalah mazhab yang pertama. Sedangkan mazhab yang kedua itu adalah meyakini bahwa matematika itu tetap masuk pada sains, sekalipun matematika tidak memiliki objek kajian yang empiris. Lalu apa dasarnya? Dasarnya angka-angka itu selalu digunakan menempel pada entitas-entitas yang wujud. Contoh misalkan mengukur meja, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Matematikanya sih memang tidak punya bukti empiris, tapi simbol-simbol matematika selalu menempel pada entitas yang fisik. Ukur meja, mejanya itu ada bukti fisiknya. Tapi ngukurnya pakai ukuran matematika, pakai angka-angka. Oleh karena itulah, bagi mazhab yang kedua, matematika masih memungkinkan
atau dibenarkan jika masuk pada rumpun sains. Tapi secara objek kajian, matematika tidak punya objek kajian yang empiris. Dia hanya simbol-simbol saja, angka dan rumus terus-terus. Nah, itu adalah observasi. Biasanya sains itu kalau ingin mendapatkan penemuan, melakukan penelitian, itu penelitiannya kepada hal-hal yang bersifat empiris. Jika tidak empiris, itu biasanya tidak diterima. Metodologi yang digunakan adalah observasi. Kalau observasi, maka status ontologisnya atau objek kajiannya adalah hal-hal yang bersifat empiris. Nah, orang-orang barat itu hanya terbatas pada sains yang hanya mengandalkan observasi atau hanya terbatas pada status ontologis yang bersifat empiris. Makanya bagi orang-orang barat, jika status ontologis keilmuan tidak empiris, maka itu akan dipertanyakan kebenaran ilmunya. Karena status ontologisnya tidak empiris. Maka di situ muncullah yang disebut dengan sekuler dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu menggunakan metode akal atau burhani. Mendapatkan itu bisa. Kalau misalkan tidak ada metode burhani atau metode yang melibatkan akal, maka tidak akan lahir tentang ilmu teologi. Ilmu ketuhanan itu bisa lahir karena menggunakan metode akal. Tidak bisa teologi misalkan menggunakan pendekatan metode observasi. Bagaimana mengobservasi? Wong tidak ada bukti fisiknya. Maka menggunakan pendekatan atau metodologi burhani atau akal untuk mengkaji bidang teologi. Muncul. Ada juga hati dan seterusnya seperti tasawuf dan seterusnya. Nah, sekali lagi di Islam itu mengakui 3 metodologi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Pertama adalah dengan cara observasi, kedua dengan metode burhani, ketiga dengan metode intuisi atau hati. Lalu berikutnya tentang status ontologis. Status ontologis itu setidaknya ada 2, Pak. Bu. Pertama, status ontologis fisik. Kedua, status ontologis metafisik. Status ontologis fisik itu adalah status ontologis yang diakui oleh sains. Sedangkan status ontologis yang metafisik, status ontologis yang tidak diakui oleh sains. Sains itu tidak bisa membahas tentang ketuhanan karena status ontologisnya sudah berbeda. Padahal di dalam Islam, status ontologis metafisik itu perlu diakui. Kalau dalam filsafatnya Plato, itu ada ajarannya tentang idealisme. Kadang kalau dalam filsafat Plato, idealisme itu bukan berarti kita bersikukuh pada kebenaran, teguh pendirian, bukan begitu. Tapi yang disebut di sini adalah ideal. Kata Plato, alam realita ini hanyalah sebuah panah, bukan nyata. Karena yang nyata itu ada di dalam pikiran. Begini logika sederhananya. Tidak mungkin ada rumah yang bersifat fisik sebelum dibuat di dalam pikiran. Dikonstruk dulu di dalam pikiran. Dibayangkan dulu di dalam pikiran, mau buat rumah seperti apa, 1 lantai atau 2 lantai, bentuknya mau bagaimana, interiornya mau bagaimana, itu dihasilkan di ide dulu. Setelah dihasilkan di dalam ide, baru muncul di realitas nyata, jadi rumah. Jadi tidak mungkin akan jadi rumah kalau sebelumnya belum dipikirkan. Harus dipikirkan dulu. Itu yang dimaksud dengan filsafat idealisme yang digagas oleh Plato. Jadi bagi Plato, yang prinsip itu adalah yang di dalam pikiran yang tidak fisik. Justru yang fisik itu panah. Begitu. Nah, ini nyaris sama dengan beberapa ilmuwan Islam
yang mengatakan bahwa alam realitas ini hanya sebagai sebab, bukan akibat. Yang paling kuat itu adalah akibat. Jadi akibat utama dari segala sebab itu hanyalah zat yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua alam realitas ini termasuk planet-planet, apapun itu, bulan, matahari, bintang, galaksi, dan seterusnya, itu hanya panas saja karena semua ini hanya sebab, bukan akibat. Jadi sebab utama dari segala akibat mohon maaf. Sebab utama dari semua akibat itu adalah Allah. Jadi tidak mungkin ada alam raya ini kalau tidak oleh Allah. Oleh karenanya atas dasar itu kira-kira yang paling prinsipil itu adalah sesuatu yang metafisik, bukan sesuatu yang fisik. Kadang orang barat itu dibalik-balik. Yang metafisik itu dianggap tidak ada. Bahkan ilmu yang status ontologisnya metafisik itu kadang dipertanyakan. Padahal yang fisik ini tidak mungkin ada kalau tidak ada yang metafisik. Alam raya yang fisik ini tidak ada. Kalau misalkan tidak ada Allah yang menciptakan. Dan Allah itu kan sifatnya metafisik, tidak fisik. Mana mungkin Allah fisik. Begitu. Nah ini status ontologisnya. Setidaknya ada dua. Ada status ontologis fisik, ada status ontologis metafisik. Di Islam semuanya diakomodir. Baik yang fisik ataupun yang metafisik. Semuanya diakomodir. Kita belajar tentang teologi, itu kan ruang lingkupnya status ontologis metafisik, bukan fisik. Begitu. Nah, berkaitan dengan Bapak Ibu, ada yang menarik ingin saya bahas. Bapak Ibu boleh baca bukunya Kunto Wijoyo, Islam sebagai Ilmu. Dia mengkritik habis-habisan tentang islamisasi pengetahuan. Ada islamisasi pengetahuan. Harusnya, kata Kunto Wijoyo, itu bukan islamisasi pengetahuan. Tetapi justru orang-orang Islam harus melakukan pengilmuan Islam, bukan islamisasi pengetahuan. Kalau islamisasi pengetahuan itu sifatnya reaktif. Kalau pengilmuan Islam itu sifatnya proaktif. Begitu. Kalau islamisasi pengetahuan itu dari konteks ke teks. Kalau misalkan pengilmuan Islam itu justru dari teks menuju konteks. Begini Bapak Ibu. Yang pertama tentang islamisasi pengetahuan. Biasanya orang-orang barat itu melakukan penelitian. Lalu setelah selesai menemukan satu hasil penelitian ilmiah, dipublikasikan. Banyak orang tahu. Lalu hasil penelitian orang barat itu ternyata sama persis dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran atau hadis. Sederhananya begini, lalu kita bilang, wah di dalam Al-Quran hadis sudah ribuan tahun tuh dijelaskan kemana aja, baru tahu. Padahal kita tidak melakukannya secara ilmiah, hanya sebatas informasi dari sumber Islam. Meskipun kita ketahui tadi di awal, bahwa sumber Islam itu secara hierarki kebenaran ada di paling puncak setelah aksiomatik. Nah, itu namanya reaktif. Reaktif terhadap apa? Reaktif terhadap penemuan orang barat yang hasilnya sama dengan penjelasan di dalam Al-Quran dan hadis. Begitu. Itu namanya reaktif. Dari konteks ke teks. Konteksnya penelitian misalkan dihasilkan, lalu ditarik pada teks, oh ini di Islam sudah dijelaskan lebih lama ini. Misalkan. Dari 1400 tahun yang lalu misalkan. Itu islamisasi pengetahuan. Seolah-olah mengakuisisi bahwa hasil penemuan barat itu terlambat karena kita. Padahal kita tidak pernah melakukan penelitian itu. Hanya mengakuisisi saja. Begitu. Nah, ini yang disebut dengan islamisasi pengetahuan, sifatnya reaktif
dan dari konteks menuju teks. Kata Kunto Wijoyo, harusnya kita itu sebagai orang Islam bukan melakukan islamisasi pengetahuan, tetapi justru melakukan pengilmuan Islam yang sifatnya proaktif dari teks menuju konteks. Begini, kalau misalkan kita mendapatkan informasi apapun di dalam Al-Quran, sepanjang itu bisa dilakukan melalui metodologi penelitian ilmiah, maka lakukan penelitian. Begitu. Bukan untuk membuktikan kebenaran di dalam Al-Quran. Karena kita tahu Al-Quran itu pasti benar. Dalam hierarki kebenaran pun, Al-Quran dan hadis sebagai dalil, kebenarannya ada di puncak. Setelah aksiomatik, dan di bawah aksiomatik ada ilmu. Jadi penelitian yang kita lakukan dari informasi yang ada di dalam Al-Quran, bertujuannya bukan untuk membuktikan benar atau tidak yang terdapat di dalam Al-Quran. Bukan. Karena kita sudah tahu dari awal bahwa Al-Quran itu pasti benar. Dan hierarki kebenaran juga ada di paling tinggi. Tetapi setidaknya tujuannya itu kita melakukan kajian ilmiahnya untuk kebutuhan akademis. Begitu. Untuk kebutuhan akademis, maka dikaji. Konon katanya sampai orang barat itu meneliti hanya semut saja, itu diteliti. Jadi mereka tahu mengapa semut itu istimewa. Pertama, semut punya sistem navigator yang baik. Kedua, semut punya sistem pengembangbiakan yang baik. Itu bisa diketahui loh. Contoh misalkan kalau Al-Quran misalkan mengatakan tentang hujan, tapi belum ada kajian ilmiahnya, itu dikaji. Bagaimana sih prosesi hujan bisa terjadi secara ilmiah? Begitu. Atau misalkan mengapa nama ini diabadikan di dalam Al-Quran? Apa istimewanya? Lalu dikaji. Jadi kita punya pemahaman secara ilmiah untuk kebutuhan akademis. Nah itu pula kemudian yang banyak dikritik oleh Agus Purwanto dalam bukunya Ayat-Ayat Semesta dan Nalar Ayat Semesta. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan hakikat ilmu, metodologi ilmu. Sekali lagi itu setidaknya ada 3 di dalam Islam. Pertama, bisa menggunakan observasi. Kedua, bisa menggunakan rohani atau akal. Ketiga, bisa menggunakan intuisi atau hati. Untuk objek kajian ilmu atau status ontologis ilmu itu setidaknya secara garis besar ada 2. Pertama, ada status ontologis fisik yang biasanya digunakan hanya pada ruang-ruang sains. Yang kedua, ada status ontologis metafisik. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang akan didiskusikan, monggo silahkan. Ada berapa ini? 25 lumayan ya. Yang lain mungkin pada sibuk ya. Iya Pak. Mungkin lagi weekend. Ya betul. Masih lebaran ya. Gak apa-apa lah. Tadi terkendala sulit masuknya Pak. Oh soalnya... begitu ya. Oke, baik. Kepada Bapak Ibu yang baru bergabung, saya mengucapkan minal aidin wal faizin begitu ya. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama saya mengajar banyak kekeliruan. Mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf seluas-luasnya ya Bapak Ibu. Ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu? Atau cukup? Izin bertanya Pak. Oh boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, ini sedikit ini untuk mengenai sains itu kan ilmu yang dianggap kebenarannya secara empiris, ada bukti fisik ya Pak. Nah, kemudian apa yang menjadikan para peneliti itu
untuk membuktikan jika sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, kadang kan ada yang meneliti contohnya dari bumi, di dalam bumi itu ada apa saja seperti itu kan. Kemudian ada juga yang iseng-iseng membuktikan siksa kubur, Pak. Saya dulu pernah lihat video atau pernah apa ya itu, bahwa membuktikan bahwa siksa kubur itu ada atau enggak, bahkan ada yang masuk ke ini selama beberapa hari atau itu, apakah itu eh, sebuah belum meyakini bahwa Al-Quran itu benar bahwa ada siksa kubur atau tidak, itu bagaimana Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Sebetulnya kalau misalkan melakukan penelitian hanya sebatas ingin membuktikan benar tidaknya informasi di dalam Al-Quran, wah itu bagi saya nggak boleh lah. Kita harus meyakini 100% bahwa setiap informasi di dalam Al-Quran itu pasti benar. Kalaupun belum terbukti, itu menunjukkan bahwa keterbatasan akal dan kemampuan manusia. Bapak Ibu boleh baca kalau tidak salah judulnya bukunya The Religion of Ant. Itu ditulis kumpulan artikel yang ditulis oleh Profesor Afiq Muhammad, Guru Besar UIN Bandung. Dia mengatakan dalam salah satu kalimat, semakin maju ilmu pengetahuan, maka akan semakin terbukti satu persatu informasi di dalam Al-Quran. Dia itu berani menyebut demikian. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu, informasi di dalam Al-Quran itu pasti benar. Tetapi kadang ada beberapa, bukan mungkin banyak juga, mungkin ada beberapa yang sifatnya itu doktrinasi. Begitu. Yang sifatnya itu doktrinasi. Contoh misalkan begini. Saya bilang ke Bapak itu belum tahu apa itu api. Lalu saya bilang ke Bapak, api itu panas. Nah, kalau misalkan Bapak meyakini 100% bahwa saya itu selalu jujur, maka Bapak pasti percaya pada saya bahwa api itu panas dan tidak perlu dibuktikan. Kalau saya tukang bohong, Bapak perlu membuktikannya benar tidak sih api. Logika yang sama kita terapkan pada Al-Quran. Al-Quran itu 100% benar. Jadi semua informasinya tidak perlu dibuktikan. Kecuali kita perlu kajian ilmiah untuk kebutuhan akademis. Gitu. Atau untuk mengembangkan keilmuan. Untuk pengembangan keilmuan. Sama kebutuhannya adalah kebutuhan akademis. Misalkan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran tapi tidak rinci, atau misalkan sederhana, ini kan doktrin misalkan di dalam Islam kalau minum itu harus sambil duduk, tidak boleh harus sambil berdiri. Ini kan tidak ada penjelasan ilmiah. Bagi orang-orang yang cenderung bersifat rasional, ini mungkin memikirkan, kenapa sih nggak boleh sambil berdiri? Begitu. Padahal setiap ajaran di dalam Islam pasti benar kok. Karena kita sudah meyakini dari awal. Tetapi karena perlu kajian untuk kebutuhan akademis, maka perlu dikaji secara ilmiah. Supaya orang-orang yang cenderung lebih rasional itu juga menerima. Punten, seperti Buya Syakur begitu ya. Itu kan kebanyakan dia memahami ajaran agama itu secara logis. Bapak Ibu bisa baca misalkan bukunya almarhum Profesor Harun Nasution, guru besar di IAIN Syarif Hidayatullah, membuat buku judulnya Islam Rasional. Dirasionalkan, bukunya cukup tebal, Bapak Ibu bisa baca. Judulnya besar sekali, hanya Islam Rasional. Bagi dia Islam itu rasional. Cuman untuk rasional ini perlu dirasionalisasikan. Untuk merasionalisasikan perlu dikaji secara ilmiah karena untuk kebutuhan akademis. Bukan untuk membuktikan benar atau tidak informasi di dalam Al-Quran. Kalau informasi di dalam Al-Quran sudah pasti benar, tidak mungkin salah. Tetapi untuk kebutuhan akademis, kenapa kita harus, misalkan di agama hanya mengajarkan bahwa untuk minum harus sambil duduk, tidak boleh harus sambil. Lalu berkembangkan ilmu medis bahwa ketika kita berdiri, filter di dalam tubuh itu tidak berfungsi.
Jadi setiap minuman dan makanan yang masuk dalam perut itu tidak terfilter sehingga kotorannya bisa ikut masuk. Tapi kalau posisi duduk, filternya berfungsi. Maka minuman yang kita minum itu akan terfilter, tersaring. Itu kan penjelasan akademisnya, penjelasan ilmiahnya. Begitu. Jadi sekali lagi, kalau misalkan orang-orang Barat, Muslim, ingin membuktikan benar tidak sih kebenaran, itu masih wajar mungkin. Tapi kalau orang Islam masih melakukan kebenaran informasi dalam Al-Quran, meskipun sifatnya doktrinasi, bagi saya enggak lah ya. Tapi kalau misalkan untuk kebutuhan akademis, melakukan kajian ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, itu sah-sah saja dikaji. Bahkan lebih bagus, setiap informasi dalam Al-Quran itu dikaji guna pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademik. Itu bagus. Dan seterusnya. Begitu. Kalau misalkan, tapi di dalam informasi dalam Al-Quran nggak bisa semuanya dibuktikan. Karena kan ada yang ruang-ruang metafisik itu. Contoh misalkan Al-Quran berbicara atau misalkan hadis berbicara neraka dan surga. Lalu ingin dibuktikan benar nggak sih ada? Ya sulit. Karena itu bukan bersifat fisik. Itu masuk pada ruang metafisik. Ingin membuktikan benar nggak sih ada malaikat? Nggak bisa. Makanya sekali lagi di awal saya katakan kebenaran agama itu sifatnya suprarasional, bukan rasional. Kalau agama kebenarannya rasional, wah bisa keliru kita memahami. Maka kebenaran agama itu adalah sifatnya suprarasional. Indikatornya suprarasional. Kalau rasional itu adalah kebenaran filsafat. Begitu. Gak semua ajaran agama itu bisa dirasionalisasikan. Begitu. Cukup kita terima sebagai kebenaran. Doktrinasi. Ada buku cukup tebal karangannya Nurholis Majid, itu Islam Doktrin dan Peradaban kalau tidak salah. Itu cukup tebal, Bapak Ibu bisa baca buku. Begitu Bapak. Yang lain boleh juga Bapak Ibu menyampaikan argumentasinya. Ya kita sama-sama belajar lah. Saya sekali lagi tidak pernah ada niatan untuk menggurui. Saya juga ingin belajar kepada Bapak Ibu yang jauh lebih senior daripada saya. Begitu Bapak Ibu. Atau cukup sekian Bapak Ibu? Kalau misalkan tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan, didiskusikan, dan seterusnya, bisa kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini saja. Kita berapa pertemuan lagi ya? 4 atau 3? Kalau tidak salah sampai pertengahan Juni, Pak. Ya. Kan UAS itu pertengahan Juni kalau tidak salah, Pak. 3 lagi. Sekitar 4 pertemuan lagi ya? 3 lagi, Pak. Oh, 3 mungkin ujian, Pak, 4-nya. Oh iya, 4-nya ujian maksudnya. Oke. Bapak Ibu, saya mau mohon maaf karena saya ya begitulah. Untuk nilai UAS saya akan secepatnya saya koreksi biar Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai-nilainya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat sampai akhir perkuliahan, nanti diakhiri dengan UAS gitu ya. UAS kemarin UTS gampang kan Bapak Ibu? Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Saya percayalah pasti bisa mengerjakan, pasti bisa. Harus semangat, Indonesia juara Bapak Ibu. Amin. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih kepada semuanya sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada satu dan lain hal yang kurang berkenan. Saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.